Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada khairul anam Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, dimudahkan untuk bisa menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah, dan semoga kita semua bersama dengan orang-orang yang kita sayangi hari kiamat, termasuk orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah subuh pada pagi hari ini, kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini, kita masih melanjutkan kajian kita di pekan kemarin, yaitu tentang hakikat dan kedudukan teman di dalam Islam. Ya. Di pekan kemarin, dua tema itu yang kita bahas. Siapa sebenarnya sahabat sejati atau teman sejati dalam pandangan Islam, dan yang kedua bagaimana kedudukan seorang teman bagi seorang muslim menurut Islam. Kita ulang sebelum kita lanjut lagi materi pagi ini. Kita akan bahas insyaallah ada 4 level teman dalam Islam. Nanti ada referensi yang akan saya sampaikan insyaallah. Pertama, hakikat teman atau sahabat sejati. Ada 8 ya. Yang pertama, teman sejati itu adalah mereka yang senantiasa menunjukkanmu pada kebenaran, bukan yang selalu membenarkan. Kalau yang selalu membenarkan kita, entah kita benar entah kita salah, pokoknya benar kita terus, itu bukan teman. Tapi teman yang sesungguhnya, yang salah dia bilang salah, yang benar dia bilang benar. Maka ada pepatah orang Arab mengatakan, sadiquka man sadaqaka, la man saddaqaka. Sikok pakai tasydid, dalnya sikok da. Sadiquka, temanmu, kata orang Arab, man sadaqaka, yang menunjukkanmu pada kebenaran, yang mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. La man saddaqaka, bukan yang selalu membenarkanmu. Ya, maka ini indikasi yang pertama untuk membedakan mana teman dan mana yang bukan teman. Yang kedua, teman yang sejati itu adalah yang paling baik memperlakukanmu dalam kehidupan ini. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman di sisi Allah, kata Nabi, adalah sebaik-baik orang yang memperlakukan temannya dalam segala hal ya. Maka kalau kita mengaku teman yang baik kepada orang lain, kira-kira lah baik belum kita kayak kawan gitu ya. Mensekira agi jahat, baik secara ucapan, lisan maupun perbuatan, ya jangan ngaku dulu sebagai teman yang sejati. Yang ketiga, teman yang sejati itu adalah jika kita sedang dalam ketaatan mengingat Allah, dia menolong kita. Tapi sebaliknya, ketika kita dalam kemaksiatan, dia pun yang jika kita dalam keadaan ketaatan mengingat Allah, dia membantu kita. Tapi kalau kita sedang lalai, dia mengingatkan kita. Nah, ini ada hadis Nabi lagi diriwayatkan secara marfu dalam kitab Al-Ikhwan karangan Imam Abu Dunya di halaman 42. Rasulullah bersabda ketika beliau ditanya, ayyul ashabi khair? Ya Rasul, siapa teman yang baik? Kata Nabi, idza dzakartallaha tabaraka wa ta'ala a'anaka. Kalau kalian sedang mengingat Allah, sedang berada dalam ketaatan, a'anaka, dia membantumu. Nah, kita sedang rajin-rajin dan semangatnya ngaji, Pak. Dia support kita, dikasihnya nasihat kita. Nah, itulah teman yang sejati. Wa idza nasitahu, tapi kalau kalian sedang lalai dari Allah, dzakkaraka, dia mengingatkanmu. Nah, ini indikasi yang ketiga. Yang keempat, teman yang sejati adalah yang menolongmu dan membantumu dalam ketaatan. Nah, ini sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i dalam kitab
Hilyatul Auliya, jilid keempat halaman 101. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian punya teman yang membantumu dalam ketaatan, pegang erat teman tadi. Jangan pernah kalian lepaskan. Karena teman yang mengingatkan kita dalam ketaatan itu nyari saro, susah. Tapi melepaskannya begitu mudah. Nah, ini teman-teman yang baik menurut Imam Syafi'i adalah yang mengingatkan kita atau yang membantu kita dalam ketaatan. Yang kelima, yang menutupi aib kita dan mengangkat kebaikan-kebaikan kita. Jadi teman yang sejati itu, ini menurut Ibnu Athir dalam kitab Al-Masal As-Sa'ir fil Adabil Katib Wasyair, ya, di jilid pertama halaman 125. Imam Ibnu Athir mengatakan, as-sadiq, teman yang sejati, in ra'a min akhihi sayyi'ah, kalau dia melihat keburukan-keburukan temannya, waqa'aha bil qadam, dia injek keburukan kita, maksudnya dia tutup rapat-rapat, dak dibukanya, apalagi dikisahnya kayak orang, dak. Jadi kalau ada orang sibuk menceritakan aib kita, dia bukan teman, ya. Sebaliknya kata Imam Ibnu Athir, wa in ra'a hasanah, kalau dia melihat ada kebaikanmu sekecil apapun, rafa'aha ala alamin, dia menceritakannya kepada siapapun termasuk kepada alam semesta. Dia senang dengan kebaikan kita, saking senangnya dikisah, oh si A itu macam ni, macam ni, macam ni. Nah, ini menurut Imam Ibnu Athir. Kemudian berikutnya, teman yang sejati yang hadir tidak hanya saat kita berbahagia, tapi juga hadir saat kita berduka. Nah, ini yang indikator yang paling mudah sekali membedakan mana teman dan bukan. Kalau kita tengah banyak duit, banyak tuh semut, gulai lah Pak. Ya, tapi sebaliknya, saat kita sedang diuji dengan masalah, dengan musibah, ya, dengan penyakit, dengan kesusahan, masih ada orang-orang yang hadir dalam kondisi sulit kita. Itulah teman yang sejati. Ini yang disampaikan oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dalam kitab Adabuddin wad Dunya, ya, di halaman 209. Teman yang dekat itu atau teman yang sejati itu hadir tidak hanya dalam kebahagiaan, tapi juga hadir dalam penderitaan kita. Kemudian yang ke-7, teman yang sejati itu yang sedih kalau kita jauh dari Allah, tapi dia meneteskan air mata bahagia kalau kita sedang dalam ketaatan. Nah, ini disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri hafizahullah. Beliau mengatakan sahabat yang sejati yang dia bersedih kalau kita sedang dalam kemaksiatan. Dia bersedih kalau kita jauh dari Allah, tapi dia berbahagia, haru dan bersuka cita manakala dia melihat kita dalam kebaikan-kebaikan kita. Terakhir, teman yang sejati, teman-teman, adalah yang menyuruhmu berhati-hati dari sebuah kemaksiatan, yang artinya dia mengingatkan kita jangan sampai kita jatuh dalam kemaksiatan. Nah, ini disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah di dalam kitab Sifatus Safwah jilid keempat halaman 95. Kitab ini karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dikutip oleh beliau. Kata Imam Yahya bin Mu'adz, teman yang sejati, akhuka man arafa kal uyub, saudaramu yang sesungguhnya yang menunjukkan aib-aibmu. Wasadiquka, sebaliknya kata Imam Yahya bin Mu'adz, teman sejatimu adalah man hadzaraka minadz-dzunub, yang mengingatkanmu agar jangan sampai bermaksiat. Nah, indikator-indikator ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa rasakan pada orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada pada orang-orang yang berada di sekitar kita, kita dalam kebaikan, dia berbahagia, dia mendukung kita, ya, dia membantu kita, yang mengingatkan kita kalau kita lalai, kalau kita bermaksiat, dia nasihati kita. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, dia support, ya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus kita jadikan sebagai teman. Di dunia kita jadikan sebagai teman, insya Allah kelak di surga kita bertetangga insya Allah dengan orang-orang seperti ini. Kemudian berikutnya saya ulang juga, ada 6 kedudukan teman di dalam Islam, jangan dianggap remeh.
sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Kedudukan yang pertama, akhlak seorang hamba itu tergantung siapa temannya. Jadi kalau kita ingin menilai bagaimana akhlak dari si A, si B, si C, tengok baik sampai kawan. Menyapa kawan kayak orang yang hobi ngomong kasar, insya Allah tidak jauh beda kayak kawan. Menyapa kawan kayak orang yang hobi ngutang, nah ya juga Pak. Ya. Begitu juga kalau dia seorang pembohong dan seterusnya. Ya. Jadi akhlak seseorang itu persis seperti temannya. Nah ini perumpamaannya di hadis riwayat Bukhari Muslim yang penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang kedua, kedudukan teman di dalam Islam itu adalah tidak hanya akhlak seseorang, agama seseorang tergantung siapa temannya. Nah, Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Agama seseorang itu bisa kita nilai kualitas agamanya. Tengok baik sampai kawan. Kalau dia berteman dengan alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, orang-orang soleh, para penghafal Quran, ya begitulah kualitas agamanya. Tapi kalau dia berteman dengan para koruptor, orang-orang yang jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, pun kita bisa menilai. Tidak perlu jauh-jauh ngecek pencemaran dirinya, tengok baik kawan. Kualitas agama seseorang, kata Nabi, gampang sekali, tengok baik sampai kawan. Yang ketiga, tidak hanya akhlak seseorang, tidak hanya agama seseorang, tapi akhirat seseorang juga, nasibnya kelak di kehidupan akhirat tergantung sampai kawana. Nah, ini di dalilnya Quran Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Cerita tentang ada orang-orang yang menyesal. Nanti di kehidupan akhirat mereka menggigit jari-jari mereka, kata Allah. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, digigitnya jarinya, tangannya. Dan itu menunjukkan betapa menyesalnya mereka. Dan mereka berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu kami dengar saran dari Nabi. Coba dulu kami ngikuti sunnah Nabi. Di ayat berikutnya ada lagi penyesalan mereka. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Coba dulu di dunia saya tidak berteman dengan si A, si B, si C. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri. Dia telah melalaikan saya dari Allah, menjauhkan saya. Makanya teman-teman yang tadi menjauhkan kita dari Allah, yang tidak memberikan manfaat dunia akhirat pada kita, sebaiknya teman-teman yang macam ya cukup kita jadikan sebagai kenalan, bukan sebagai teman akrab, bukan sebagai sahabat, bukan sebagai saudara yang mendukung kita dalam kebaikan. Ada teman-teman yang memang kalau agak kasar maaf ngomong, teman-teman sampah Pak, yang tidak apa langkos kayak gitu. Gilir kita berbuat kesalahan, nah cepatnya nyerita. Tapi gilir ada kebaikan-kebaikan kita, dia tidak mensupportnya. Teman-teman toksik seperti itu jauh, ya, tidak apa gunanya. Jadi akhirat kita tergantung dengan siapa teman kita, ya. Kemudian berikutnya, seseorang akan dibangkitkan bersama dengan siapa temannya. Kalau dia berteman dengan ahlul Quran, hari kiamat dia bersama dengan ahlul Quran. Bersama dengan alim ulama, orang-orang berilmu, dia pun akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang baik tadi, ya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang para pejuang di jalan Allah, yang baik yang berjuang dengan kekuasaan, tenaga, ilmu, ya, atau apapun yang dia miliki, insya Allah almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi. Kalian akan dibangkitkan hari kiamat bersama dengan siapa orang yang kalian jadikan sebagai teman. Kemudian kedudukan teman yang kelima, teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat yang soleh, teman yang baik bisa memberi syafaat kepada temannya. Kalau seandainya temannya ahli maksiat, dalilnya hadis riwayat Imam Muslim 948. Ketika ada seseorang meninggal dunia, kata Nabi, lalu dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik. Artinya teman-temannya akidahnya benar gile. 40 orang tidak pernah berbuat syirik, kalaupun pernah mungkin sudah bertaubat. Disolatkan oleh 40 orang, illa syafa'ahumullahu fihi. Maka 40 orang tadi bisa menarik si jenazah tadi walaupun dia ahli maksiat ke dalam surganya Allah. Kecuali dosanya dosa syirik juga si jenazahnya, maka tidak pacak, ya. Karena itu hak mutlak milik Allah kalau dosa syirik. Terakhir, kedudukan teman di dalam Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah teman itu nikmat, kenikmatan yang kita tidak pacak milih, ya.
Kita tidak pacak milih mau berkawan dengan si A, si B, si C dan seterusnya. Karena Allah yang berhak memberikan siapa teman-teman yang baik dan teman-teman yang tidak baik. Oleh karena itu ketika kita diberikan orang-orang baik di sekeliling kita yang senantiasa mengingatkan kita pada kebaikan, yang senantiasa mensupport kita manakala kita berbuat ketaatan, syukuri. Jangan pernah kita lepas teman-teman yang seperti itu. Ada seorang penyair mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian mendapatkan sebuah nikmat dari Allah, ada nikmat keluarga, ada nikmat persahabatan, ada nikmat apalagi misalkan tetangga yang baik dan seterusnya, jaga. Jangan sampai kita lepas. Rawat ya, jaga itu. Karena itu nikmat yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, yaitu teman-teman yang soleh tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya pagi ini kita akan bahas ada 4 tingkatan teman di dalam Islam, sekaligus 4 makna teman di dalam Islam. Saya ambil referensinya kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Baijuri, atau yang dikenal dengan Syekh Al-Baijuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Baijuri di jilid pertama di halaman 32. Beliau mengatakan di dalam Islam itu ada 4 tingkatan teman, sekaligus ada 4 makna. Pertama disebut dengan sohib. Sudah dengar tak? Sohib. Nah, yang kedua sodik. Sodik bukan sodik tapi sodik. Pertama sohib, yang kedua sodik. Yang ketiga khalil. Yang keempat habib. Nah, apa bedanya? Bukan habib yang kita pahami selama ini, beda lagi nih. Ya, ini dalam konteks teman maksudnya. Sohib, kata Imam Al-Baijuri, sohib itu orang yang telah lama ya, yang telah lama berteman denganmu, yang lama berkawan kayak kita. Ini tingkatan yang paling rendah nih, sohib. Dia tahu persis kekurangan kelebihan kita. Dia tahu persis kebaikan keburukan kita. Sangat mengenal kita ini, sohib ini. Namun yang jadi masalah, sohib ini nggak ada jaminan dia orang baik. Bisa jadi justru dengan kebaikan dan keburukan kita, dia menjadi teman yang tidak baik. Atau sebaliknya, dengan kebaikan dan keburukan kita, saking dia mengenal kita udah lama, maka dia berusaha memahami kita dan dia menjadi teman yang baik. Ya, ini level teman yang paling rendah, sohib. Orang yang paling lama mengenal kita, tahu kebaikan keburukan kita, kelebihan kekurangan kita, dan dengan itu dia bisa jadi teman yang baik. Atau sebaliknya kata Imam Al-Baijuri, dia juga bisa menjadi teman yang tidak baik. Ya, level terendah. Level yang kedua namanya sodiq. Ya, sodiq. Ini orang yang berbahagia dengan kebahagiaan kita dan bersedih dengan kesedihan kita. Saya ulangin, orang yang berbahagia dengan kebahagiaan kita, bersedih dengan kesedihan kita. Kita dapat nikmat, yang bersangkutan ikut bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita sedang bersedih, yang bersangkutan datang memberikan supportnya kepada kita di saat-saat ujian, penderitaan, dan kesusahan kita. Sodik seperti ini pernah terjadi pada masa sahabat. Cerita tentang ada sahabat yang mereka menolak berperang. Nah, saat itu, kalau saya nggak salah, ada seorang sahabat, 1 dari 3 yang menolak berperang tadi, Ka'ab bin Malik kalau saya nggak salah. Tolong benarkan kalau saya salah. Dia bercerita, saat saya sedang menunggu taubat dari Allah karena kesalahan saya menolak berjihad, ada satu sahabat yang dia selalu datang mensupport saya, memotivasi saya agar jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini yang disebut dengan sodik. Ya, jadi sodik itu dia hadirnya bukan hanya saat bahagia kita, tapi juga saat kita bersedih dia ikut hadir. Pun Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadithul ibki, fitnah besar yang sempat mengguncang rumah tangga Nabi. Ketika Aisyah saat itu telat ya menunaikan satu hajat setelah Nabi berperang, dan Aisyah ini kan badannya agak kecil saat itu, jadi ditandu
antara dia ditandu dengan dia tidak ada ditandu agak mirip. Jadi orang-orang yang ngangkatnya tidak begitu tahu, dan ternyata beliau telat dan ditemukan oleh seorang sahabat, ya. Tiba di kota Madinah mereka berdua, padahal mereka tidak saling ngomong, digembosi oleh orang-orang munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul dan CS. Ini yang suka memprovokasi orang untuk membenci Rasulullah dan keluarganya. Nah, fitnah besar itu sempat mempengaruhi Nabi pada saat itu. Dan Aisyah bercerita, saat itu ada seorang wanita yang tiap hari datang juga ke saya, ya, agar saya tidak terlalu bersedih, karena posisinya saya sedang jadi korban sebenarnya, tapi difitnah oleh orang-orang munafik. Nah, ini yang disebut dengan sodik, ya. Dan kenapa dinamakan sodik? Sodik ini dari kata-kata sodako, jujur. Karena dia berteman dengan kita jujur. Tidak ada kebohongan antara ucapannya dengan kita, antara pikirannya, sikapnya, termasuk antara perbuatan real yang dia tunjukkan ke kita saat dia berteman dengan kita. Itu tidak ada kebohongan sama sekali. Disebut sodik karena dia jujur berteman dan mencintai kita. Dan Abu Bakar digelari Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa digelari As-Siddiq? Karena beliau jujur dalam berteman dengan Nabi, di samping memang keimanannya jujur, ya. Saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika saat Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, orang-orang bertanya kepada banyak orang, semalam Nabi Muhammad, kata mereka, bercerita diperjalankan dalam satu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, bertemu dengan Allah dan seterusnya, balik lagi, dan itu terjadi dalam satu malam. Ditanya siko-siko, dan ketika ditanya ke Abu Bakar, kata Abu Bakar, kalau yang ngomong itu Nabi Muhammad, sodaqtu, saya percaya. Tapi kalau yang ngomong itu bukan Nabi Muhammad, saya nggak percaya. Nah, jadi sodik ini adalah mereka yang jujur berteman dengan kita, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam sikap dan tingkah laku. Tidak ada kebohongan sama sekali ketika dia berteman dengan kita. Disebut sodik karena dia jujur, dari kata-kata siddiq, ya, jujur. Yang ketiga, kata Syekh Al-Baijuri, level orang berteman dengan kita adalah khalil. Khalil ini artinya kekasih sih sebenarnya, sama dengan Habib. Cuma beda makna dan beda level. Khalil ini lebih rendah daripada Habib. Ya. Khalil ini adalah agak sama dengan Sodik, ya, mirip, cuma ada bedanya nanti. Orang yang berbahagia dengan kebahagiaan kita, bersedih dengan kesedihan kita, kata Syekh Al-Baijuri, cinta dan kasih sayangnya sebagai teman merasuk ke sekujur tubuh kita. Artinya kita benar-benar merasakan manfaat kebaikan dari dirinya, dunia maupun akhirat. Ya. Nah, ini orang-orang yang tulus berteman dengan kita. Tidak ada gajah di balik batu. Nah, yang kemarin saya sampaikan. Tidak deh, Pak. Dia berteman dengan kita murni niatnya lillahi ta'ala. Levelnya lebih hebat daripada sodik tadi. Ya, kalau sodik tadi, dia jujur dalam mencintai kita, tidak ada manipulasi sedikit pun. Nah, kalau Khalil ini dia tulus mencintai kita, niatnya nawaitunya lillahi ta'ala. Dan Nabi Ibrahim gelarnya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Khalilullah. Karena Nabi Ibrahim memang tulus mencintai Allah, ya. Begitu luar biasa ketaatannya, disebut Khalilur Rahman. Satu dari banyak gelar Nabi Ibrahim. Ada gelar beliau yang lain Abul Anbiya, ada gelar beliau yang lain Nabi Ulul Azmi, dan satu di antara gelar beliau yang lain adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim. Jadi Khalil ini berbahagia dengan kebahagiaan kita, bersedih dengan kesedihan kita, dan kita merasakan manfaat dari kebaikan-kebaikannya dunia akhirat. Ya, dunia akhirat kita rasakan. Nah, kira-kira coba tengok, ada orang-orang di sekeliling kita yang memberikan manfaat dunia akhirat ke kita. Oh, saya berteman dengan si A itu, gara-gara si A itu saya jadi rajin belajar agama. Oh, saya berteman dengan si A itu, gara-gara si A itulah saya bisa baca Quran. Oh, saya bisa benar pemahaman agama saya, menda'a saya gampang menyalahkan orang dan seterusnya. Nah, ini namanya Khalil, ya.
Terakhir kata Syekh Al-Baijuri, level tertinggi orang berteman itu disebut dengan habib, ya. Sama seperti Khalil tadi maknanya, orang yang berbahagia dengan kebahagiaan kita, bersedih dengan kesedihan kita, cintanya sebagai seorang teman itu benar-benar juga kita rasakan manfaatnya. Yang hebatnya Habib ini, dia rela berkorban apapun demi kita. Saat kita misalkan butuh duit, nah ambil lah, gak usah mikir bayar. Nah, dia ada orang-orang ya. Nah itu levelnya bukan kawan lagi, bukan sohib, bukan sodik, bukan khalil, yang rela berkorban apapun. Ketika kita difitnah atau kita misalkan sedang punya masalah, dia orang terdepan yang membela kita. Ya. Nah, ini namanya Habib, ya. Saya banyak orang-orang yang pada level Habib ini, ya. Ustaz Dedek contohnya. Ya rela berkorban apapun untuk saya. Ustaz Dedek itu Masya Allah. Padahal beliau bukan saudara nasab saya. Mulai dari di Mesir dulu, atau saya kuliah, sampai pulang ke Indonesia, ke Bangka, yang sering mensupport saya itu beliau. Saat saya di fase-fase ya musibah dulu, atau saat saya sedang ada masalah, ketika semua orang menjauh, nah beliau terdepan, rela berkorban apapun. Bahkan ketika ada orang dulu tidak mau hadir ngopi dakwah karena sesuatu dan lain hal, atau Ustaz Dedek, saya ngajak orang, ayo kita hadir, bukan beliau ngisi ngopi dakwah. Masya Allah, ini Habib, ya. Dan Rasulullah digelari dengan siapa? Habibullah. Nah, makanya Habib ini lebih tinggi derajatnya daripada Khalil. Ya, karena Habib ini dia rela berkorban apapun untuk kita. Ya, jangankan pada urusan-urusan dunia, urusan akhirat dia pun rela membackup kita manakala kita ada sesuatu dan lain hal. Nah, inilah teman-teman 4 makna dan level teman di dalam Islam. Saya ulangi lagi. Sohib, ya, ini orang yang lama mengenal kita. Ada kemungkinan dia jadi teman yang baik dan ada kemungkinan jadi teman yang tidak baik. Kemudian sodik, orang yang bersedih dengan kesedihan kita, berbahagia dengan kebahagiaan kita, jujur berteman dengan kita, tidak ada manipulasi sedikit pun. Khalil ini orang yang berbahagia dengan kebahagiaan kita, bersedih dengan kesedihan kita, dan dia tulus mencintai kita. Tidak ada niat lain, tidak ada motivasi lain kecuali mengharapkan pahala dari Allah dan kita merasakan manfaatnya. Ada orang-orang yang saya harus ceritakan ini karena ini kebaikan. Saya dapat jodoh gara-gara Pak Tri. Kalau ini Pak Tri nih orang, Mbak jomblang saya nih. Ya, saya pada saat itu ceritanya Ustadz Johan hampir putus asa mencari jodoh. Sampai saya ngomong saat itu mendak ketempuh lagi. Tidak kawin kayak ada niat macam tuh sampai, tapi di detik-detik terakhir Masya Allah, inilah ya salah satu teman yang saya pegang terus sampai Mbak saya bilang kalau berdoa jangan lupa nyebut namanya Pak Tri gitu. Inilah Pak jomblang saya, Masya Allah. Habib ini lebih tinggi lagi levelnya. Ada orang-orang yang memang yang tadi saya ceritakan rela berkorban apapun untuk kita, ya, baik materi maupun non materi, ya. Saya kadang bingung nih dalam satu masalah, misalkan ada pertanyaan jamaah, nah saya punya referensi teman, ini apa pendapatmu dan ada nggak referensinya? Oh dia tunjukkan. Nah ini kan orang-orang yang rela berkorban apapun. Bahkan saya kalau diminta misalkan untuk ngisi satu materi dan saya belum punya materi, saya sering nanya, antum ada nggak materi tentang ini? Ade, diberi. Tidak apa-apa pakai lah, tidak usah mikir segala macam lah pakai. Jadi amal jariah. Nah ini orang-orang hebat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, masih ada waktu. Berikutnya saya ingin menyampaikan seperti tadi yang disampaikan oleh seorang penyair, bahwasanya persahabatan itu adalah kenikmatan dari Allah yang kita tidak bisa memilih. Kita pengen berteman dengan si A, si B, si C dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah di dalam sebuah ayat, wa'allafa baina qulubihim, Al-Anfal ayat 63. Allah yang menyatukan hati-hati mereka, hati-hati orang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya kata Allah kalian keluarkan harta kalian, semua yang kalian miliki, untuk bisa berteman dengan si A, si B, si C dan seterusnya, atau untuk mensupport orang, mendukung kalian,
sebagai seorang teman ataupun sebagai apapun ya. Ma'allafta baina qulubihim, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, Allah yang menyatukan hati kita. Jadi yang bisa menyatukan hati kita tuh Allah. Berarti pertemanan itu, persahabatan itu sesuatu karunia terbesar yang berikutnya harus kita syukuri. Kita tidak bisa milih, oh kena berkawan dengan si A, dengan si B, ya, walaupun dia orang baik, kalau bukan Allah yang menyatukan hati kita. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa berteman dengan orang-orang baik tadi? Jawabannya ada di hadis Nabi. Hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, saya rasa teman-teman pernah mendengarnya. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita ini teman-teman persis seperti tentara perang. Fama ta'arafa minha i'talafa, kata Nabi. Ruh yang satu frekuensi, ruh yang satu niat, ruh yang satu kebiasaan, punya kebiasaan-kebiasaan baik, dia akan berkumpul dengan ruh yang sama. Sebagaimana tentara perang, pemanah berkumpul dengan pasukan pemanah, tidak mungkin berkumpul dengan pasukan pedang. Begitu juga pasukan pedang, pasukan berkuda, dan seterusnya. Mereka akan dikelompokkan sesuai dengan keahlian mereka. Begitu juga ruh-ruh kita ini teman-teman. Orang-orang yang pencinta Al-Quran, nah, ada komunitasnya, one day, one juice. Yang suka hidup dengan Al-Quran, belajar Quran, baca Quran, ya, mentadaburi makna-makna Al-Quran, ada komunitasnya. Yang suka apa lagi? Pakai motor, biker subuhan, sambil bermotor tapi menyebarkan dakwah, akan berkumpul. Yang tidak hobi, tidak berkumpul dia. Ya. Yang suka ngopi dakwah. Suka nongkrong di warung kopi gitu, kayak saya gitu. Akan berkumpul. Yang tidak suka ngopi, tidak enak dia. Yang suka main bola kan akan berkumpul dengan komunitas bolanya. Yang suka bulu tangkis berkumpul. Baik dalam konotasi positif maupun dalam konotasi negatif. Maka Nabi tadi mengatakan, "Fama ta'arafa minha i'talafa." Yang satu ruh, yang satu niat, yang satu frekuensi, dia akan berkumpul dengan yang sevisi misi. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sebaliknya kata Nabi, yang tidak satu visi misi, dia akan menjauh. Apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman yang dimuliakan Allah? Kalau kita ingin mendapatkan teman yang baik, berarti terus perbaiki diri. Kata kuncinya ada di situ dari hadis Nabi tadi. Kalau kita ingin mendapatkan teman-teman yang soleh, solehkan diri kita, walaupun sesalah apapun kita di masa lalu. Kalau kita ingin mendapatkan teman-teman para penghafal Quran, nah kita mulai menghidupkan lagi Al-Quran dalam diri kita. Ya, saya sering ngisi komunitas tahajud. Ini orang-orang yang suka tahajud. Ada saat kami ini, tidak tahulah pokoknya ceritanya macam mana, pacak berkumpul sesama orang-orang yang suka tahajud katanya. Dan kami ada grupnya Ustaz. Kami juga bingung dari mana kami saling mengenal. Nanti jam 3, jam 2 mereka sudah saling membangunkan. Itu udah menjadi kebiasaan mereka. Nah ini teman-teman yang harus kita lakukan. Jadi teman yang baik itu ikhtiar yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin memiliki teman yang baik, solehkan dulu diri kita. Insya Allah kita akan mendapatkan teman yang soleh. Karena ruh kita itu akan berkumpul dengan orang-orang yang satu visi misi, berkumpul dengan orang yang satu niat, berkumpul dengan orang-orang yang sama kebaikan-kebaikannya, ya. Dan tadi kita juga mesti merawat nikmat ini, ya. Apa yang mesti kita lakukan berikutnya, di samping mensolehkan diri kita, kita mesti membangun persahabatan kita lillahi ta'ala. Jangan ada tujuan-tujuan dunia berkawan dengan si A, si B, si C, dan seterusnya. Niatnya mesti lillahi ta'ala. Di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ada 7 golongan nanti hari kiamat akan mendapatkan naungan yang saat itu tidak ada naungan perlindungan kecuali dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7. Ya, pertama imamun adil, pemimpin yang adil, hari kiamat selamat. Yang kedua
Yang akan selamat pada hari kiamat adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh beribadah di jalan Allah. Siapa yang disebut dengan syabab ini? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Thariqul Hijrataini membagi umur manusia itu 4 fase. Fase yang pertama fase tufuliyah, mulai lahir sampai sebelum akil baligh, tufuliyah namanya. Dan di fase tufuliyah ini belum wajib menjalankan syariat Islam. Maka ada lagu dulu, lagu orang Palestina, Atunat Tufuli, kembalikan masa kecilku, tufuliyah. Yang kedua syabab. Syabab itu mulai akil baligh sampai 40 tahun. Nah, teman-teman yang di bawah 40 tahun tapi sudah akil baligh, syabab. Nah, saya masih syabab, pas 40 saja. Nah, suat lagi ini Oktober lewat syabab, fase yang berikutnya. Tapi teman-teman ini banyak nih saya rasa yang di bawah yang sedang di masa syabab tadi, di bawah 40 tahun tapi sudah akil baligh. Syabab namanya. Kalau rajin beribadah di fase syabab ini, rajin menuntut ilmu, rajin melakukan kebaikan, rajin berjihad di jalan Allah, insya Allah hari kiamat selamat kita. Fase yang ketiga, kuhulah. Kuhulah itu fase dewasa, 40-60 kata Imam Ibnul Qayyim. Ditandai dengan matangnya 3 hal, intelektual, spiritual, emosional. Intelektualnya, ilmunya lebih banyak daripada kami yang muda nih. Emosionalnya lebih matang, stabil benar ya. Tidak labil lagi, tidak gampang baperan. Nah, berarti kalau ada orang umur 40 ke atas, agi baperan, ya, umur fisiknya 40, tapi umur emosionalnya mungkin di bawah itu. Ya. Yang ketiga, spiritualnya, ya. Ibadahnya lebih kencang daripada kami yang muda-muda ini. Yang terakhir, fase syekhuhah. Syekhuhah itu 60 sampai meninggal dunia, 60 ke atas tuh. Nah, ini fase-fase bau tanah. Ya, kalau dalam teori ilmu psikologi itu dia sudah tidak lagi memikirkan tentang dunianya. Yang dia pikirkan akhiratnya, dan dia sudah tidak berpikir lagi omongan orang. Yang dia pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penilaian Allah. Ini fase syekhuhah. Maka syekh itu ya bukan untuk orang-orang yang muda. Syekh itu untuk orang-orang 60 ke atas ya. Jangan panggil saya syekh saja. Ya, saya masih fase syabab tadi. Nah, yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hari kiamat selamat ini. Orang-orang yang hatinya terpaut pengen ke masjid. Salat pengen ke masjid, taklim pengen ke masjid. Pokoknya hatinya, saya maghrib nanti kemana ya, isya nanti kemana ya, masjid yang dia pikirkan. Kalau dia punya duit, kemana nih larinya duit saya nih, masjid mana nih. Nah, ini orang-orang yang Masya Allah ingin memakmurkan masjid. Nah, yang menarik yang nomor 4 ini yang ada kaitan dengan tema kita. Rajulani, 2 orang, tahaba fillah, yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, kata Nabi. Dia berteman karena Allah, ya, bersatu karena Allah, karena kebaikan-kebaikan temannya. Pun kalau dia pun harus menjauh dari temannya, bukan karena kebencian, tapi lagi-lagi karena Allah membenci perbuatan temannya. Yang artinya suatu saat ketika temannya berubah, hilang pula kebenciannya. Nah, tapi ada orang-orang yang berkawan kayak kita, entah kita benar, entah kita salahnya, menjauh dari kita. Apalagi pas kita salah. Ya, kita bertaubat, kita berubah, agilanya beji kayak kita. Nah, itu bukan teman. Ya, jadi teman yang sesungguhnya itu dia mencintai kita karena Allah, membenci kita pun kalaupun harus karena kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan kita. Yang artinya suatu saat kita berubah, dia tidak lagi membenci kita. Kita lanjutkan lagi hadis ini. Yang kelima yang akan selamat hari kiamat, rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Orang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, dia mampu menolak, seperti Nabi Yusuf. Ya, diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, Zulaiha, ya, kaya raya, istri pejabat, ya, ditolak, ya. Dan Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'dinya mengatakan ujian terbesar Nabi Yusuf itu ada banyak sebenarnya ujiannya, ada ujian amarah, ada ujian kesulitan. Nah, yang ketiga ujian syahwat. Ujian syahwat ini ujian terberat. Kenapa ujian terberat? Pertama karena Nabi Yusuf itu ganteng, ya, punya nilai jual.
Tidak hanya ganteng, normal yang kedua. Sekarang banyak orang ganteng tidak normal. Iya. Di Tulungagung, ya. Selingkuhnya bukan dengan cewek, laki ya. Kayak cowok. Nah, itu kan ganteng minta ampun lakinya. Tapi selingkuh dengan cowok. Yang ketiga kata Imam Sa'di, tidak hanya ganteng, normal, Nabi Yusuf seorang nabi. Cerdas kulit. Nah, punya nilai jual juga berikutnya. Yang keempat, yang menggodanya bukan nenek-nenek. Ya, seorang yang sangat wanita sosialita terkenal di Mesir pada saat itu. Cantiknya luar biasa. Zulaiha. Yang ke berapa? Yang kelima, yang menyebabkan ujian syahwat ini ujian terberat kata Imam As-Sa'di dari Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf digoda di rumah yang beliau hidup dari kecil, yang orang tidak akan menyangka kalaupun beliau melakukan itu memang beliau anak angkatnya Zulaiha, ya, sama Putifar kalau saya nggak salah nama suaminya. Ya, walaupun bahasa Al-Qur'annya Al-Aziz ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang menarik, kenapa ujian syahwat Nabi Yusuf ujian terberat? Karena beliau digoda tidak di negerinya. Nabi Yusuf itu berasal dari Kan'an. Tapi digodanya di mana? Mesir. Nah, makanya teman-teman nih yang PNS khususnya atau yang timah juga sama. Yang karyawan ya, setia kalau lagi sama istri, oh hebat. Tapi kesetiaan kita sesungguhnya saat kita sedang DL. Saat bini tengah agi setia, baru disebut setia. Mensetia saat istri di samping itu bukan setia, ketakut. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, orang yang bersedekah dia sembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai ketika dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya disembunyikan. Nah, ini orang-orang yang kalau bersedekah tidak mau namanya disebut. Dia tidak mau orang lain tahu. Yang saya sedang bangun musola, itu banyak sekali orang-orang yang bersedekah. Ustaz, jangan masukkan saya ke grup donatur. Ustaz, ini ada duit, dan duitnya Pak, dia bersedekah, maaf ngomong tidak 100-200 jutaan Pak, bahkan ada yang sedekah sampai 30 juta. Tolong Ustaz, jangan diumumkan. Ini biarlah urusan saya dengan Allah katanya. Nah, ini orang-orang hebat ini. Hari kiamat selamat. Tapi ada juga orang-orang, Ustaz, tulis nama aku, mendak kau lagi mereka Ustaz. Ada ya Pak, orang-orang nak ya Pak. Nah, itu di masjid kan kadang ada. Kalau udah ditulis nama aku dan tidak diumum, pada kawat tuh nyumbang masjid Kak katanya. Nah, itu jangan tuh orang-orang yang macam ya, tidak masuk nih golongan sini. Terakhir, orang yang akan selamat hari kiamat, rajulun dzakarallaha khaliya, orang yang berzikir, mengingat Allah, beribadah, bermunajat dalam kesendirian. Fafadat ainahu, menetes air matanya karena menangisi dosa-dosa masa lalunya, menangisi bekalnya yang masih sedikit. Nah, teman-teman, masih banyak nih. Saya sebenarnya sekarang sedang membuat materi tentang bagaimana bersahabat di dunia, bertetangga di akhirat. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Insyaallah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan kaji lagi beberapa kiat-kiat yang lain. Baru 2 tadi. Pertama, kalau pengen punya teman ya, di dunia kita bersahabat, di akhirat kita bertetangga. Yang tadi yang pertama apa? Harus mensolehkan diri kita. Karena ruh kita itu akan berkumpul dengan yang sefrekuensi. Yang kedua, kita harus nawaitu bertemannya bukan karena tujuan dunia, tapi murni lillahi ta'ala ya. Apalagi maaf beribu maaf, ini musim pilkada, nah hati-hati milih kawan ya. Banyak gajah di balik batu dan seterusnya. Jazakumullah, semoga Allah sehatkan kita semua, semoga kita diangkat derajatnya, diampunkan dosa kita, dimudahkan urusan kita, dikabulkan hajat kita. Yang belum berangkat haji umroh segera dipanggil ke Baitullah. Dan kita doakan teman-teman kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keikhlasan, kesabaran, dan hajinya mabrur, dosanya diampunkan, selamat pergi, selamat pulang, dan mudah-mudahan mereka ingat dengan kita, mendoakan kita di Baitullah, di tempat-tempat mustajab, menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan pernah diambil, karena yang maha benar Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.